Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana menentukan variabel dalam penelitian. Nah, sebelum kita menentukan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu sih variabel. Variabel itu menurut Sugiono itu merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Sedangkan menurut Edi Suryanto, variabel itu merupakan suatu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Nah, variabel dapat disimpulkan, jadi itu variabel itu dibuat oleh seorang peneliti yang memiliki nilai penting dan dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat disimpulkan pada nantinya. Nah, variabel itu ada dua bentuk. Ada variabel bebas atau independen, itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadi yang memiliki satu hal tersebut bisa mempengaruhi hal yang lain. Lalu ada lagi yang variabel terikat atau dependen. Itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, ini variabel yang lainnya yang istilahnya yang dipengaruhi. Kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu disebut variabel terikat. Nah, contohnya itu bagaimana? Ini ada tiga contoh dalam tiga contoh judul penelitian. Nah, untuk yang contoh pertama, yang paling atas itu pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang di kota Pontianak. Misalnya di masyarakat kota Pontianak, bagaimana status perkawinan itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Nah, status perkawinan itu itulah yang disebut variabel bebas. Dan kepercayaan diri seseorang, berarti kan yang status perkawinan ini mempengaruhi kepercayaan diri seorang, dan yang dipengaruhi itu adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu yang disebut variabel terikat. Contoh kedua, pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian di kota Pontianak. Nah, berarti apa yang mempengaruhi itu usia pernikahan. Yang dipengaruhi apa itu risiko perceraian. Jadi variabel bebasnya itu usia pernikahan, dan variabel terikatnya itu risiko perceraian. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu pengaruh game online terhadap prestasi belajar di kelas 12. Misalnya SMA XXX di kota Pontianak. Apa yang mempengaruhi itu yang sudah dibahas sebelumnya. Variabel bebasnya ini adalah game online, karena itu yang mempengaruhi. Lalu apa yang dipengaruhi itu prestasi belajarnya. Itu yang disebut variabel terikat. Nah, sekian penjelasan tentang bagaimana menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau ada yang kurang jelas. Terima kasih.